Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penawaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Anda menemukan sebuah unggahan di media sosial yang membahas isu agama di Indonesia yang menurut pandangan Anda kurang tepat berdasarkan pemahaman agama yang Anda miliki. Dalam konteks keberagaman agama, sikap yang paling bijak untuk diambil adalah A. Menghormati pandangan tersebut dan memberikan dukungan dengan berkomentar positif. B. Menghormati pandangan tersebut dan menilai unggahan tersebut berdasarkan komentar-komentar lainnya. C. Menahan diri untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan pengecekan lebih lanjut. D. Melaporkan unggahan tersebut dengan menggunakan fitur report. Atau E. Meninjau kembali pemahaman agama yang telah Anda miliki. Oke, sekarang kita cek satu persatu mulai dari opsi yang A. Menghormati pandangan tersebut dan memberikan dukungan dengan berkomentar positif. Ini ya, berikan dukungan dengan komentar positif, padahal di dalam soal sudah jelas-jelas bahwa pandangan tersebut kurang tepat. Kalau kita sudah tahu itu kurang tepat dengan pemahaman yang kita miliki, kenapa malah memberikan dukungan yang positif? Tuh ya, sehingga jawaban A ini salah. Lalu B, menghormati pandangan tersebut dan menilai unggahan tersebut berdasarkan komentar-komentar lainnya. Nah, kalau kayak gini kan jatuhnya nanti malah bisa menimbulkan penilaian yang salah, karena kita itu hanya memberikan penilaian berdasarkan komentar orang lain tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang B ini juga kurang tepat. Lalu kita ke jawaban yang C. Menahan diri untuk tidak berkomentar negatif dan melakukan pengecekan lebih lanjut. Ya, ini benar ya. Karena tadi ada menurut pandangan kita di sini tadi kan kurang tepat. Nah, meskipun kita merasa kalau itu kok kurang tepat, itu kurang sreg dengan pemahaman yang kita punya, bukan berarti dong kita langsung memberikan komentar yang negatif. Maka tentunya kita harus bisa menahan diri dulu supaya tidak memberikan komentar yang negatif. Setelah itu kita juga perlu melakukan pengecekan lebih lanjut apakah hal tersebut sudah tepat atau belum. Jadi jawaban yang C ini menunjukkan sikap yang penuh dengan kehati-hatian dalam menyikapi hal-hal yang sensitif seperti halnya agama. Sehingga jawaban C ini bisa kita bobotnya benar ya, kita bisa keep dulu. Lalu untuk yang D, melaporkan unggahan tersebut dengan menggunakan fitur report. Padahal tadi kita sudah tahu kalau itu kurang tepat, nah kok malah di report ya kan? Sehingga ini jawabannya salah. Yang E, meninjau kembali pemahaman agama yang telah Anda miliki. Ini juga salah ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Pendidikan kesadaran bela negara. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 4. Pengabdian menjadi anggota TNI. 5. Pengabdian sesuai profesi. Upaya bela negara demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ditunjukkan oleh nomor. Oke, yang ditanyakan di sini adalah mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Berarti erat kaitannya dengan bela negara. Di sini mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Berarti bagaimana caranya kita ini mempertahankan kedaulatan negara kita supaya tidak mudah diruntuhkan atau mungkin tidak mudah untuk digulingkan oleh negara yang lain. Sekarang kita cek mulai dari opsi yang nomor 1, maksudnya nomor 1 adalah pendidikan kesadaran bela negara. Kalau hanya pendidikan berdasarkan bela negara, di sini belum termasuk ke dalam mempertahankan ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah upayanya kita. Kalau hanya menumbuhkan kesadaran saja mungkin belum cukup. Lalu yang kedua, pendidikan kewarganegaraan juga belum cukup. Yang 3, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Oke, karena di sini tadi kan tujuannya untuk menciptakan keamanan ya. Kalau kita mempertahankan kedaulatan, berarti kan kita harus menciptakan keamanan terlebih dahulu supaya negara itu tetap berdaulat atau tetap ada. Yang keempat, pengabdian menjadi anggota TNI. Oke, lalu yang D, pengabdian sesuai profesi. Ini juga sesuatu yang positif, tetapi ini masih belum cukup kalau untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang bernomor 3 dan 4, yakni opsi jawaban yang C.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menumbuhkan toleransi dan saling tolong-menolong. 3. Aktif dalam kegiatan gotong royong. 4. Menjadi relawan bencana alam. 5. Pengabdian sesuai profesi. Sikap bela negara yang merupakan wujud implementasi Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada nomor. Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga bagaimana caranya kita bisa tetap bersatu meskipun di tengah keberagaman. Kita cek mulai dari opsi yang A, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini kurang tepat. Lalu yang 2, menumbuhkan toleransi dan saling tolong-menolong. Ya, benar. Karena yang menjadi poin penting dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana caranya kita itu tetap bersatu di tengah keberagaman, dan bagaimana kita itu bisa menghargai serta menghormati perbedaan, yaitu dengan cara toleransi, kemudian tidak memaksakan pendapat, lalu bermusyawarah, dan tentunya perlu bergotong royong. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan gotong royong. Oke. Yang keempat, menjadi relawan bencana alam. Kurang tepat. Yang kelima, pengabdian sesuai profesi juga kurang tepat, sehingga jawaban yang tepat itu adalah jawaban 2 dan 3, yakni ada pada opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pasal 33 UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur secara prinsipal mengenai perekonomian negara yang berkaitan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pasal ini menunjukkan yang ditanyakan di sini adalah mengenai perekonomian negara. Seperti yang kita ketahui di dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya adalah pada alinea keempat ya, untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi tujuannya di sini yang berkaitan dengan perekonomian negara itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita cari opsi jawaban yang sesuai dengan pernyataan pada pembukaan tersebut. Yang A, hubungan antara pasal UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 mengenai cara mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Benar ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia atau meningkatkan kesejahteraan umum. Yang B, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan penggunaan badan usaha milik negara dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. Bukan, ini tidak sesuai. Oke, tadi kita sudah dapatkan jawabannya bahwa hubungan antara UUD 1945 dengan pembukaan UUD 1945 itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, atau jawaban yang tepat adalah yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Sikap yang termasuk cerminan sikap cinta tanah air seseorang dalam upaya menunjukkan penghargaan terhadap sumber daya dan budaya bangsanya sendiri adalah A. Menghormati bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, serta simbol-simbol kebangsaan lainnya. Ya, di sini kalau ada bendera, kemudian lagu kebangsaan, lambang negara, serta simbol-simbol itu justru erat kaitannya dengan nasionalisme, bukan sikap cinta tanah air. Kalau sikap cinta tanah air itu biasanya lebih ke kita mencintai produk dalam negeri atau kita menggunakan produk-produk yang buatan orang-orang Indonesia. Sekarang kita cek opsi jawaban yang B, siap menjaga keamanan dan keutuhan negara baik dengan cara langsung maupun berkontribusi secara sosial. Ini malah lebih ke bela negara. Lalu yang C, mendukung produk dalam negeri dan menjaga budaya lokal sebagai upaya memperkuat ekonomi serta melestarikan identitas bangsa di tengah globalisasi. Ini tepat ya, karena sikap cinta tanah air itu biasanya lebih erat kaitannya dengan mencintai produk dalam negeri. Karena dengan menggunakan produk dalam negeri itu merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber daya dan juga budaya bangsa sendiri, di mana hal ini juga dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang D, menghargai sistem yang dibuat pemerintah dengan Republik Indonesia untuk kebaikan bersama. Ini kurang tepat. Yang E pun ikut serta dalam program pengabdian masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum. Ini juga kurang relate apabila dikaitkan dengan sikap cinta tanah air. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 itu adalah opsi jawaban yang C.
Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS yang full penawaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.